Melanjutkan alur cerita yang kemarin, pertarungan antara Raja Naga dan Dewa Erlang berhasil dimenangkan oleh Dewa Erlang dengan memenggal kepala Raja Naga. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik like dan subscribe-nya, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video dari channel kecil ini. Terima kasih. Sadar kekalahan yang sudah semakin dekat, Zhou memutuskan untuk membawa pergi Xiaoyi dan Bailang meninggalkan medan perang. Sayangnya Dewa Erlang tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia pun segera melepaskan panah api untuk menjatuhkan mereka bertiga. Alhasil terjatuh di sebuah hutan di wilayah utara. Sebelum ajalnya tiba, Zhou mengungkapkan rahasia mengenai keberadaan dari api suci. Dan ternyata api suci itu adalah Xiaoyi, merupakan putri dari Raja Naga. Ia pun mengubah wujud dari api penyucian untuk menyembunyikannya dari Kaisar Langit. Setelah itu Zhou sempat memberikan kekuatan roh naganya kepada Bailang sebelum tubuhnya hancur. Bailang pun memiliki kekuatan roh naga dari Zhou, meskipun ia perlu banyak waktu agar bisa menggunakan kekuatan tersebut. Selang beberapa waktu datang lagi Dewa Pagoda yang mengejarnya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran karena Bailang yang masih belum tahu cara menggunakan kekuatan Zhou. Tanpa sadar mereka berdua telah memasuki wilayah klan Asura yang berisi berbagai macam siluman kuat dan kejam yang dipimpin oleh siluman yang bernama Rahu. Diceritakan sudah beberapa tahun lamanya klan Ashura menjadi musuh bebuyutan dari Kerajaan Langit. Lalu mereka melihat dewa yang memasuki wilayahnya, Raja Ashura pun segera mengerahkan bawahannya untuk memburunya. Sementara Bailang yang sangat ketakutan melihat kekejaman dari bangsa Ashura. Lalu Bailang menjelaskan rencana Bailang untuk mengembalikan api penyucian tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi klan Ashura agar benda itu tidak jatuh ke tangan Kaisar Langit. Klan Ashura pun membiarkan Bailang untuk pergi dari wilayah mereka. Di sisi lain, Dewa Sasin juga sudah mengetahui mengenai api penyucian yang dibawa oleh Bailang. Mengikuti pesan terakhir dari Zhou, Bailang pun terus saja berjalan untuk mencari keberadaan dari Biksu Tang Sanzang. Hingga akhirnya ia bertanya kepada Dewa Bumi. Dan diberitahu kalau Biksu Tang berada di sebuah kota bernama Chang'an. Jika ia terus berjalan ke arah tenggara seharusnya kan sampai setelah 10 hari. Lalu Dewa Bumi juga berbaik hati dengan memberikan beberapa keping emas kepada Bailang untuk bertahan hidup. Singkat cerita, sampailah ia di kota Chang'an. Bailang yang kebingungan yang bahkan tidak pernah melihat wajah Biksu Tang, memutuskan untuk beristirahat dan membeli makanan dengan kepingan emas yang didapat dari Dewa Bumi. Alhasil para pedagang pun berbondong-bondong menawarkan dagangannya kepadanya. Lalu pedagang tersebut memberitahu Bailang lokasi dari Biksu Tang yang berada di sebuah rumah di kota Chang'an. Singkatnya, setelah memberikan beberapa keping emas ke penjaganya, Bailang pun berhasil masuk dan bertemu dengan Biksu Tang.
Namun di sini terlihat di Biksu Tang cuma rebahan seakan sudah tak punya semangat untuk menjalani hidupnya. 再去一次，求求你，求求你，是你把小雨带回来的。龙王爷爷说，不能让狄世天得到奇迹。你说的这些，跟我有什么关系？怎么会没关系？是小雨，是你带回来的。以前的事我都忘了。 Lalu Bailang mencoba meyakinkan Biksu Tang kalau ia butuh bantuannya untuk melakukan perjalanan ke barat lagi demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. 你不肯帮忙，难道让监狱山的龙族白死吗？ Seperti ucapan Bailang justru membuat Biksu Tang emosi dan mengingatkan traumanya di masa lalu yang menyaksikan kematian muridnya tepat di hadapannya. Lanjut ke part 3.